semuanya, perkenalkan nama saya Natalina Marsin dengan NIM 23101152 dari PKK 4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-7 tentang peran para misionaris asing di Indonesia dalam perkembangan gereja Katolik. Pewartaan Injil dan pembaptisan. Para misionaris asing seperti dari Portugis, Belanda, Jerman, Italia, dan lainnya datang ke Indonesia sejak abad ke-16. Dan mereka membawa ajaran Kristiani ke berbagai wilayah, membaptis produk lokal, dan membentuk komunitas Katolik awal terutama di Maluku, Flores Timur, dan kemudian menyebarkan ke Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, serta Jawa. Pendirian paroki dan keuskupan. Misionaris membuka banyak stasi paroki dan pusat misi Katolik sebagai tempat pelayanan umat. Di mana mereka turut membantu mendirikan struktur gereja, vikaris apostolik, dan kemudian keuskupan, dan menjadi cikal bakal struktur gereja Katolik saat ini. Pendidikan dan kesehatan. Para misionaris sekolah-sekolah seminar dan rumah sakit. Contoh, Seminari Menengah Mertoyuda oleh Serikat Yesus, sekolah-sekolah oleh bruder dan suster dari kongregasi asing. Pendidikan ini tidak hanya orang Katolik, tetapi juga melayani mereka umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian inkulturasi dan pelestarian budaya lokal. Kitab suci ke dalam bahasa daerah, misalnya oleh Pater Anton Nagel di Flores. Mereka menghargai adat istiadat dan menggabungkan ke dalam liturgi. Membantu menciptakan gereja Katolik dan berwajah Indonesia. Kemudian pembinaan iman dan kepemimpinan lokal. Mereka mendidik dan membimbing calon imam lokal, membentuk katekis, guru agama, dan tokoh umat. Hal ini menjadi fondasi penting bagi kemandirian gereja Katolik Indonesia setelah masa kemerdekaan. Kemudian pelayanan sosial dan kemasyarakat. Banyak misionaris, pertanian dan pelatihan keterampilan. Mereka juga sering berada di daerah terpencil, menjadi satu-satunya penggerak pembangunan masyarakat sekitar. Kemudian, peran tokoh lokal dalam penyebaran Katolik di Indonesia. Peran tokoh lokal dalam penyebaran agama Katolik di Indonesia sangat signifikan, terutama setelah benih iman ditanam oleh para misionaris asing. Tokoh-tokoh ini menjadi jembatan budaya penyebar Injil dan pemimpin komunitas umat beriman. 1. Perintis komunitas umat Katolik lokal. Setelah dibaptis, banyak tokoh lokal menjadi perintis komunitas Katolik di daerah masing-masing, menjadi teladan iman yang mendorong keluarga dan komunitas untuk menerima ajaran Kristus. Contoh, Raden Mas Joseph Suekusumo di Jawa menjadi salah satu bangsawan pertama yang dibaptis dan mendorong penerima Katolik di kalangan keraton. Kemudian, Franseda di Flores menjadi tokoh Katolik awam yang berpengaruh dalam pemerintah masyarakat. Kemudian, katekis dan pengajar iman. Banyak tokoh lokal menjadi katekis yang mengajarkan iman Katolik. Banyak juga tokoh lokal dan
Banyak tokoh lokal menjadi katekis yang mengajarkan iman Katolik di desa-desa, kadang bahkan sebelum pastor datang. Mereka juga penghubung antara misionaris dengan masyarakat. Mereka menjadi dengan masyarakat setempat mengajar doa, liturgi, dan ajaran gereja. Contoh, Damianus Tukan dari Flores dikenal sebagai katekis yang militan dalam penyebaran iman di Nusantara Timur. Kemudian, penerjemah budaya dan bahasa. Tokoh lokal membantu para misionaris membantu bahasa dan budaya setempat sehingga pewartaan Injil menjadi lebih kontekstual dan diterima masyarakat mereka. Turut menerjemahkan doa kitab suci, nyanyian liturgi ke dalam bahasa daerah. Contoh, katekis Jawa di zaman Roma Van Wyk menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Jawa dan berperan dalam inkulturasi doa ke dalam bahasa Jawa. Kemudian, pemimpin awam dan penggerakan sosial. Tokoh Katolik lokal berperan sebagai pemimpin umat, pendiri kongregasi, sekolah, dan kegiatan sosial berbasis gereja. Mereka menunjukkan bahwa iman Katolik tidak hanya hidup dalam gereja, tetapi juga berdampak bagi kehidupan sosial dan politik. Contoh, Ignatius Yosef Kasimu, tokoh nasional sekaligus Katolik yang aktif di bidang politik dan memperjuangkan nilai-nilai iman dan kemanusiaan. Kemudian imam biarawan dan biarawati asal Indonesia. Tokoh lokal yang terpanggil menjadi imam religius adalah pilar penting dalam inkulturasi dan kemandirian gereja, menjadi wajah gereja Katolik Indonesia yang mampu berdiri sendiri tanpa tergantung penuh misionaris asing. Contoh, Monsinyur Albertus Soegini Pranata, SJ, uskup pribumi pertama di Indonesia yang terkenal dengan semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Tokoh-tokoh lokal berperan sangat penting dalam mengalihkan hidup, menyebarkan iman Katolik secara kontekstual. Demikian resume pertemuan ke-7 dari saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.